Malam itu, Jakarta sudah seperti kota mati. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya bersinar kini gelap, hanya menyisakan cahaya lampu jalan yang temaram. Ardi berjalan cepat menyusuri trotoar setelah lembur di kantor. Waktu di ponselnya menunjukkan pukul 1.13. Terlambat. Bus kota terakhir sudah lewat sejam lalu. Taksi daring pun nihil. Jalanan kosong, hanya desau angin dan bunyi rintik gerimis yang mulai turun. Ia menunggu di halte tua yang sudah reot, berharap ada keajaiban. Dan benar saja, sebuah bus muncul dari balik kabut. Lampunya redup, nyaris tak menembus gelap. Pelatnya berkarat, dan nomor rutenya menyala samar, 666. Bus itu berhenti tepat di depan Ardi dengan derit rem yang menyayat telinga. Ardi ragu sejenak. Ia tak pernah melihat rute itu sebelumnya. Tapi entah kenapa, kakinya bergerak sendiri menaiki tangga bus. Udara di dalam terasa dingin, lembab, seperti ruang bawah tanah. Kursi-kursi berjajar rapi, namun semua penumpangnya diam. Tak satu pun menoleh saat Ardi masuk. Mereka duduk dengan kepala tertunduk, tangan di pangkuan, wajah tak terlihat. Sopirnya seorang pria tua, mengenakan seragam kusam dan topi miring. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan ketika Ardi membayar. Pintu menutup, dan bus mulai melaju tanpa suara. Tidak ada musik. Tidak ada pengumuman rute. Hanya bunyi gesekan ban dengan aspal yang terdengar seperti bisikan samar. Ardi duduk di bangku belakang, mencoba mengusir kegelisahan yang perlahan menyelinap. Ia menatap keluar jendela, tapi hanya melihat bayangan kabur, bangunan, lampu, dan jalanan yang terasa asing. Ia menoleh ke penumpang lain. Tak satu pun bergerak. Bahkan tak terlihat bernapas. Ada yang tidak beres. Dan Ardi mulai menyadarinya saat bus mengambil belokan ke arah yang tidak seharusnya ada di peta. Ardi duduk membatu. Bus terus melaju, tapi suasananya tidak seperti perjalanan biasa. Tidak ada guncangan, tidak ada getaran dari mesin. Seolah-olah bus itu tidak menyentuh tanah. Ia mencoba menyapukan pandangan keluar jendela, namun semua tampak aneh. Bangunan tak dikenal, jalan yang seperti tak pernah dilewati sebelumnya. Tak ada satupun kendaraan lain. Bahkan tidak ada suara kehidupan. Penumpang di sekitarnya tetap seperti semula, duduk membisu, tak bergerak sedikit pun. Tubuh mereka seperti membatu, hanya kepala yang tertunduk. Ardi merasa jantungnya mulai berdetak tak karuan. Ia melirik ke kiri, seorang wanita berambut panjang duduk di bangku dekat jendela. Rambutnya menutupi wajah. Ardi mengamati dengan saksama, rambut itu tidak bergoyang, meskipun angin dari ventilasi di atas berembus pelan. Dengan ragu, ia membungkuk sedikit dan berbisik, "Permisi, Bu, ini bus kemana, ya?" Tak ada respons. Ia mengulangi, lebih keras, "Permisi?" Tiba-tiba, kepala wanita itu bergerak, namun bukan perlahan seperti orang menoleh, melainkan tersentak cepat ke samping, seperti patah engsel. Wajahnya kini menghadap Ardi. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan bibirnya robek sampai ke pipi. Ia tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. Dalam sekejap, seluruh penumpang lainnya juga menoleh bersamaan. Tak ada suara, hanya gerakan leher yang serempak, menciptakan bunyi, krek, yang menusuk telinga. Semua mata kini tertuju padanya. Ardi bergidik, jantungnya nyaris meledak. Ia berdiri, mencoba berjalan ke depan, tapi tubuhnya gemetar hebat. Langkahnya berat seakan lantai bus menahannya. "Ada apa ini?" teriaknya panik. Sopir tetap diam, menatap lurus ke jalan yang semakin gelap. Lampu bus mulai berkedip. Beberapa penumpang mulai tersenyum, senyum lebar yang merobek sudut wajah, darah menetes perlahan dari mulut mereka. Ardi mengguncang pintu keluar, tapi terkunci rapat. Tombol darurat tidak berfungsi. Ia memukul-mukul kaca, namun tidak ada yang pecah. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Ia tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi bisikan itu memanggil namanya. "Ardi." Bus terus melaju. Dan ia mulai menyadari, ia tidak sedang menuju rumah. Ia sedang dibawa ke tempat yang tidak seharusnya bisa kembali. Bus meluncur mulus ke dalam lorong kabut yang semakin tebal. Ardi duduk membeku di kursinya,
menjauh dari penumpang-penumpang yang kembali menunduk seperti patung setelah menatapnya dengan wajah rusak dan senyum ngeri. Tak satu pun dari mereka terlihat bernapas. Bahkan aroma tubuh atau parfum pun tak tercium. Yang ada hanya bau besi karatan dan tanah basah. Ia menatap keluar, berharap menemukan petunjuk arah, namun pemandangan di luar bus membuat bulu kuduknya berdiri. Gedung-gedung tinggi di sisi jalan tampak asing, bergaya kolonial tua, seperti potongan dari masa lampau. Banyak yang rusak, berdiri miring, jendelanya pecah, beberapa dihiasi tanaman liar yang merambat seperti cakar makhluk buas. Tak ada tanda kehidupan. Tak ada kendaraan lain, tak ada lampu toko, tak ada manusia. Setiap beberapa meter, lampu jalan menyala dengan bunyi listrik berdengung, lalu mati kembali saat bus melaju melewatinya. Ardi merasa seperti sedang menyusuri kota mati, kota yang tak pernah ada dalam peta manapun. Bus berhenti tiba-tiba di sebuah halte kecil yang nyaris tertutup kabut. Pelangnya sudah berkarat dan tak terbaca. Pintu terbuka dengan suara mendecit panjang, lalu seseorang masuk, seorang anak perempuan kecil, mengenakan gaun tidur lusuh dan memeluk boneka tanpa kepala. Pipinya penuh goresan, matanya sayu, namun tajam. Ia berjalan pelan menyusuri lorong bus, lalu duduk tepat di depan Ardi. Diam. Hanya matanya yang terus menatap lurus ke arah Ardi. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, anak itu membuka mulut. "Kamu belum mati, ya?" Ardi menahan napas. Tenggorokannya tercekat. Apa maksudmu?" Anak itu tersenyum. Senyuman itu seperti bukan miliknya, terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Ia lalu berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. "Kita semua sudah, tapi kamu belum sadar." Dan seketika, tubuh anak itu kabur. Seperti kabut yang tertiup angin, ia menghilang begitu saja, hanya menyisakan boneka yang jatuh ke lantai dengan bunyi "tak" yang menyakitkan telinga. Ardi menatap ke sekeliling, semua penumpang kini berdiri. Berdiri, tanpa bergerak, menghadap ke arahnya. Tak ada suara. Hanya bunyi detak jantungnya sendiri yang semakin keras. Di luar, kota itu semakin gelap. Tapi ia tahu, tempat itu bukan hanya asing. Tempat itu tidak seharusnya ada. Dan bus ini membawanya makin dalam ke jantungnya. Ardi berdiri terpaku di tengah lorong bus. Boneka rusak di lantai menatapnya dengan mata kosong dari kepalanya yang terlepas. Penumpang-penumpang itu masih berdiri, namun kini tubuh mereka perlahan mulai bergetar, seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah kulit mereka. Ardi tak sanggup lagi bertahan. Ia berlari ke depan, menghampiri sopir. Tangannya gemetar saat ia memegang sandaran kursi sopir dan berteriak, "Berhenti! Saya mau turun sekarang. Ini bukan jalur biasa. Ini apa?" Sopir itu tak bereaksi. Hanya terus menatap jalan yang tak ada ujungnya, tangannya mengendalikan setir dengan tenang. Jalan di luar sudah tak tampak seperti kota lagi. Tak ada bangunan, tak ada lampu. Hanya tanah retak dan pohon-pohon mati yang mencuat dari kabut. Akhirnya, sopir itu berbicara, suara seraknya nyaris seperti gumaman, namun berat dan dalam. "Kau seharusnya tidak di sini." Ardi mencengkeram bahu si sopir, mendesak, "Apa maksudmu? Kenapa saya ada di sini?" Sopir menghela napas panjang. Bus ini hanya menjemput yang tersesat. Mereka yang sudah lewat batas. Jiwa-jiwa yang tidak tahu bahwa mereka sudah tak hidup. Ardi mundur setengah langkah. "Saya masih hidup. Saya cuma pulang dari kantor. Saya." "Coba ingat lagi," kata sang sopir pelan. "Ingat apa yang terjadi sebelum kau naik bus ini." Kata-kata itu menghantam kepala Ardi seperti palu. Ingatan yang tadi kabur kini datang beruntun. Ia ingat menyeberang jalan sambil menatap ponsel, headphone terpasang di telinga. Ia ingat suara klakson. Terlalu dekat. Terlalu keras. Cahaya lampu, lalu tubuhnya terpental. Ia jatuh. Lalu gelap. Dan ketika ia membuka mata, bus ini muncul di depannya. Tanpa berpikir, ia naik. Tubuhnya bereaksi duluan, seakan itu hal paling wajar. Wajah Ardi memucat. Aku mati?" Sopir menggeleng pelan. "Belum. Tapi kau ada di batas. Di ambang yang sangat tipis." Ia menoleh sedikit,
untuk pertama kalinya memperlihatkan wajah penuh luka bakar di sisi kanan. Kau masih bisa kembali, jika kau memilih jalan yang benar. Tapi tidak semua bisa menemukan pintunya. Pintu? Sebelum Ardi sempat bertanya, bus melambat. Di depannya, terbentang sebuah terowongan batu tua. Hitam, sunyi, menelan cahaya. Bus meluncur masuk tanpa ragu. Di dalamnya, ada 2 pintu di ujung lorong. Satu diterangi cahaya hangat, satu lagi gelap, berdarah, berdenyut seperti daging hidup. Sopir berkata pelan, satu untuk kembali, satu lagi, untuk jadi penumpang selamanya. Bus perlahan berhenti di depan 2 pintu raksasa yang berdiri di tengah kegelapan lorong batu. Tidak ada jalan lain. Tak ada bangunan. Hanya bus itu, sopirnya, dan pilihan yang membeku di depan Ardi. Pintu pertama tampak bersih dan damai. Dari celahnya menguar cahaya hangat kekuningan, seperti pagi yang menenangkan. Angin sepoi berhembus dari sela kayu tua itu, membawa harum tanah basah dan wangi kopi, aroma yang asing di tempat semacam ini, namun menenangkan jiwa. Pintu kedua hitam legam, berlapis besi berkarat, dan berdarah. Secara harfiah. Cairan merah tua merembes dari sela-selanya, menetes ke tanah berbatu yang kini berdenyut pelan seperti nadi raksasa. Suara lirih teredam terdengar dari balik pintu itu, jeritan, lolongan, dan rintihan putus asa bercampur menjadi nyanyian gila. Sopir bus menatap Ardi, matanya kosong namun tajam. Pilihlah, katanya. Ardi menelan ludah, langkahnya berat saat turun dari bus. Penumpang-penumpang lain masih berdiri di dalam, menatap ke arahnya, seolah menunggu keputusannya. Angin di terowongan berhenti. Semua diam. Ia melangkah ke depan, matanya bergantian menatap kedua pintu. Ingatan kecelakaan itu kembali membanjiri pikirannya. Suara klakson. Tubuhnya terpelanting. Orang-orang berteriak. Lalu, bus ini. Aku masih hidup. Gumamnya. Aku harus kembali. Tapi suara dari pintu hitam merayunya seperti bisikan iblis. Jangan pergi. Di sini tenang. Tak ada rasa sakit. Tak ada kehilangan. Hanya diam, selamanya. Ardi menutup telinga, menggertakkan gigi, lalu berlari ke arah pintu bercahaya. Saat tangannya menyentuh gagang kayu itu, semuanya runtuh. Bus, lorong, suara-suara, lenyap seketika dalam ledakan cahaya putih. Ia terbangun di ranjang rumah sakit, diselimuti perban. Tabung oksigen terpasang di hidungnya. Perawat meneriakkan nama dokter. Ibunya menangis di sisi ranjang. Ardi masih hidup. Ia kembali. Namun sejak malam itu, pukul 1.13 dini hari, setiap malam, Ardi mendengar suara klakson panjang di luar jendela apartemennya. Dan jika ia melihat ke bawah, ke halte kosong di seberang jalan, bus 666 kadang berhenti di sana. Dengan penumpang-penumpang yang menatap ke atas. Menunggu jika ia berani naik lagi.